Ya teman-teman semua, baik lagi di KPN News masih membahas kasus Subang. Gue akan membahas tentang polisi percaya sama Danu gitu. Apakah polisi percaya sama Danu? Menurut gue pribadi, polisi itu ya tidak mungkin 100% percaya sama Danu yang sebagai tersangka, teman-teman. Beliau tentunya para polisi ini akan mencari kemungkinan-kemungkinan lain yang ada gitu berdasarkan barang bukti juga kayak gitu, teman-teman. Dan tentunya di sini apapun pernyataan Danu itu menjadi masukan buat kepolisian gitu, teman-teman. Jadi kan banyak juga opini menyatakan, wah, misalkan YouTuber Subang dibohongi oleh Danu, kepolisian dibohongi oleh Danu, para YouTuber dibohongi oleh Danu, netizen dibohongi oleh Danu. Oke, kalau misalkan netizen, misalkan para YouTuber, misalkan ya kita sebagai netizen semuanya bisa dibohongi oleh Danu gitu ya. Namun apakah pihak kepolisian bisa dibohongi oleh Danu? Menurut gue sih enggak ya, teman-teman. Pihak kepolisian itu tidak mungkin begitu aja percaya sama seseorang, apalagi seseorang ini adalah tersangka gitu, teman-teman. Otomatis eh, pihak kepolisian akan mencari kemungkinan-kemungkinan lain yang ada dan juga fakta-fakta baru gitu. Dan ini juga menurut gua adalah strategi di mana Bu Mimin, Arigi dan Abi masih dilepaskan agar menjadi yang namanya tersangka aktif gitu, teman-teman. Jadi bisa berbicara di media gitu kan itu ada kemungkinan-kemungkinan baru bahwasanya nanti pihak kepolisian mendapatkan saksi baru, bukti baru tentang mereka kan seperti itu. Jadi tidak hanya diam kalau misalkan ditahan seperti Pak Yosep kan, ya tentunya hanya bisa diam dan juga buktinya terlalu kuat untuk Pak Yosep keluar gitu kayaknya nggak bisa karena mungkin pihak kepolisian sudah memiliki bukti yang kuat. Namun apakah dari Bu Mimin, Arigi dan Abi, apakah pihak kepolisian sudah benar-benar memiliki bukti yang kuat ataukah pihak kepolisian memang sengaja melepaskan mereka untuk mendapatkan barang bukti yang baru dan juga saksi-saksi yang baru sehingga pihak kepolisian akan mendapatkan informasi yang lebih kayak gitu, teman-teman. Apakah polisi percaya sama Danu 100%? Menurut gua sih enggak. Kenapa begitu, Bang? Jadi begini, kan dari Kombes Pol Surawan menyatakan bahwasanya dari pernyataan Danu dan juga ke pra rekonstruksi kemarin sudah sesuai kan gitu, sudah sesuai, bukan berarti pihak kepolisian itu percaya 100% kepada Danu, teman-teman. Kenapa begitu, Bang? Ya tentunya pihak kepolisian juga akan berpikir ya, teman-teman, itu adalah perkataan Danu sepihak dan masih ada kemungkinan ada kata-kata Danu mungkin aja yang berbohong kan, itu bisa dimungkinkan dari pihak kepolisian untuk menelisik hal tersebut kayak gitu, teman-teman. Tidak bisa percaya 100% karena nanti 100%-nya itu nanti kronologi yang benar adalah dikala dua pihak ini sudah mengaku dan tentunya nanti akan klop gitu. Tentunya pernyataan Danu ini kan hanya yang Danu ketahui, tentunya dari tersangka lain kalau misalkan nanti sudah mengaku tentunya nanti akan ada kronologi yang berbeda. Dan tentunya pihak kepolisian tidak percaya begitu aja, terbukti bahwasanya Kombes Pol Surawan juga akan mengatakan bahwasanya nanti kemungkinan akan ada tentunya ada reka adegan yang bertambah atau berubah gitu kan. Itu kan memungkinkan bahwasanya nanti akan ada perubahan kayak gitu. Dengan ada perubahan tersebut artinya apakah ini konsisten atau enggak. Sejauh ini memang didapatkan bahwasanya dari prarekonstruksi kemarin itu memang masih konsisten. Itulah yang membuat tentunya ada sedikit kepercayaan dari pihak kepolisian terhadap yang namanya cerita dari Danu gitu kan. Namun apakah pihak kepolisian yakin 100%? Menurut gue sih enggak, teman-teman. Maksudnya 100% kepada Danu itu menurut gue enggak mungkin seperti itu ya, teman-teman. Namun tentunya ada titik kepercayaan dari pihak kepolisian karena ada kesesuaian gitu dengan mungkin barang bukti segala macam gitu ya. Dan itu memang bisa dijadikan acuan juga agar naik ke persidangan. Entah nanti apapun hasilnya, misalkan Danu berbohong atau enggak, itu kan bukan nanti tanggung jawab kepolisian. Tanggung jawab kepolisian sini hanya mengolah datanya berdasarkan barang bukti yang ada karena pihak kepolisian lebih percaya barang bukti ya, teman-teman, kayak gitu. Nanti kan tentunya akan dilakukan di persidangan untuk benar tidaknya. Pihak kepolisian hanya melakukan tugasnya gitu loh, teman-teman.
Jika memang tugasnya sudah selesai untuk menelisik apakah ini benar atau enggak, karena di sini posisinya memang hanya Danu yang mengaku dan yang bisa dipakai untuk kronologi hanya dari tentunya dari Danu itu sendiri gitu kan. Jadi itulah yang hanya bisa diandalkan untuk sekarang ini, dan itu memang masih memungkinkan untuk naik P21 kayak gitu teman-teman, karena kesesuaian Danu, konsisten Danu untuk melakukan reka adegan segala macam itu masih konsisten, sehingga di sini sepertinya memang pihak kepolisian ya untuk melakukan rekonstruksi ini besok sangat ingin cepat-cepat gitu ya. Karena apa? Karena ini kan biar naik ke persidangan. Kalau udah ke persidangan nanti kan di sini titik awal ya teman-teman, titik awal dimulainya kebenaran yang sebenarnya terungkap gitu teman-teman. Nanti kan pasti yang namanya di persidangan sudah pasti ada namanya ya tekanan juga dari kejaksaan bahwasanya ini ada bukti-bukti yang ada, bagaimana caranya para tersangka bisa mengelak dari bukti-bukti yang sudah diberikan kayak gitu. Apakah nanti dari pihak Pak Yosep bisa membuktikan, apakah ada dilampirkan bukti-bukti baru seperti itu, apakah nanti Pak Yosep mengatakan ada tersangka lain yang memungkinkan untuk melakukan hal tersebut dan bukan dia, kan kayak gitu. Itu semuanya bakalan terungkap otomatis secara naluri dari pengacara, dari Pak Yosep akan mengungkapkan yang sebenar-benarnya apa yang dia tahu. Kalau misalkan dia memang tidak tahu sama sekali, ya tentunya dia akan tidak mengetahui sama sekali dan hanya berkata dengan apa adanya. Tapi kalau dia otomatis tahu, otomatis nanti akan terdesak gitu. Begitu juga dengan Danu, menurut gua otomatis Danu juga akan terdesak nantinya jika dicecer juga ya sama pihak kejaksaan gitu ya. Tidak hanya Pak Yosep, tentunya Danu juga akan ditanya-tanyai juga gitu kan oleh kejaksaan, tentunya juga akan diserang oleh pengacara Pak Yosep kan gitu. Jadi tentunya di sini dimulai perperangannya ini nanti di pengadilan. Jadi otomatis kita memang yang kita tunggu-tunggu adalah pengadilan tersebut, dan polisi tentunya apakah 100% percaya sama Danu? Tentunya tidak ya teman-teman menurut gua, karena pihak kepolisian lebih percaya dengan bukti-bukti yang ada dan dengan nanti di persidangan siapakah yang benar, siapakah yang salah. Karena bisa saja kemungkinan itu bisa saja terjadi ya teman-teman, bisa saja nanti Danu berbohong, bisa juga Pak Yosep yang berbohong. Itu nanti terungkapnya di persidangan, dan tugas dari kepolisian di sini untuk menelisik kasus ini tentunya sesuai bidangnya itu sudah selesai. Ada barang bukti, ada saksi, ada pengakuan dari tersangka, itu semuanya sudah lengkap secara data. Semuanya pihak kepolisian sudah bekerja dengan baik, dan tinggal nanti bagaimana di pengadilan, bagaimana jaksa menyelesaikan ini, bagaimana hakim memutuskan siapakah yang bersalah gitu. Oke, segitu ya dari gua, semoga bermanfaat ya. Itu intinya menurut gua, polisi itu tidak 100% percaya sama Danu gitu ya. Menurut teman-teman gimana? Silahkan teman-teman beropini, karena nanti kebenaran akan dilihat di persidangan nanti. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video teman-teman.